Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Medifriend semua. Kita berjumpa lagi pada acara live stream Medion. Pada hari ini live stream Medion sudah memasuki edisi yang ke-57. Untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan Medifriend semuanya yang belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, video masih bisa disaksikan melalui Instagram dan juga di channel YouTube baru kami, medionindonesia.id. Bagi Bapak Ibu dan Medifriend yang baru pertama kali mengikuti acara ini, program live stream Medion kami adalah dengan tujuan memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga akan menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak, tidak hanya para pelaku bisnis peternakan, tapi juga bagi rekan-rekan akademisi. Oke, hari ini saya yang bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, saya Wahyu Abdi Kurniawan ya, saya biasa dipanggil Mas Abdi, ayah baik dan imut. Saya lahir di Blora 11 April 1983. Saya adalah alumnus Universitas Jenderal Sudirman dan saat ini saya sebagai Distrik Asisten Manager di Madiun. Dan selanjutnya luar biasa sekali pembicara kita pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Holil. Tanggal lahir beliau di Magelang 17 Juni 1970. Beliau juga alumni dari Universitas Jenderal Sudirman. Ini memang kakak kelas saya yang sudah berkecimpung di dunia peternakan luar biasa ya lamanya ya. Dan beliau saat ini juga sebagai Distrik Asisten Manager di Kediri dan juga Tulungagung. Kami berdua akan coba menyampaikan materi mengenai kontrol keseragaman pulet sebagai kunci sukses pulet berkualitas. Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, di edisi pertama ini, sesi pertama ini kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai materi, kemudian di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami dari Bapak Ibu dan juga Medifriend semuanya. Untuk menjawab seputar topik bahasan kami akan kirim, silahkan Medifriend semuanya kirim ke cs@medionindonesia.com. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti di live streaming, jangan lupa juga di live streaming ini kita akan ada giveaway untuk Bapak Ibu dan Medifriend semuanya. Jadi pastikan tonton terus sampai acara ini selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi pertama. Penjelasannya langsung aja dibawakan oleh Pak Holil. Silahkan Pak Holil. Oke, terima kasih Pak Abdi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, peserta edukasi online pada siang hari ini. Terima kasih sekali, dan pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan pentingnya keseragaman pulet, gitu ya. Nah, nanti yang akan kita bahas yang pertama terkait dengan pendahuluan, kemudian target pemeliharaan pulet. Selanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keseragaman pulet, gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari bahasan yang pertama. Bapak Ibu, jadi ayam pulet ini kita semua sudah sangat paham bahwa ayam pulet merupakan ayam petelur darah yang siap berproduksi, gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan kebutuhan nutrisinya, maka ayam pulet ini dibagi dua periode, yaitu periode starter dan periode grower. Periode starter ini tentunya dimulai dari umur 0 sampai 5 minggu dan yang grower 6 sampai 16 minggu. Nah, periode starter ini sering kita sebut sebagai fase brooding. Karena apa? Pada saat periode starter ini masih membutuhkan panas untuk membantu pertumbuhannya. Dan mayoritas semua organ-organ penting, misalnya organ pernafasan, organ pencernaan maupun organ kekebalan, ini akan tumbuh pesat pada periode starter ini, yaitu pada minggu ke 0 sampai 5 minggu pertama, gitu ya. Kemudian periode yang kedua itu periode grower, sering kita sebut sebagai fase pertumbuhan, dan pada fase ini merupakan hal yang sangat penting buat kita, karena pada saat ini kualitas ayam pada akhir fase ini tentunya akan sangat menentukan nanti keberhasilan pada fase produksi yang akan datang, gitu ya. Nah, kenapa keseragaman ini penting Bapak Ibu ya? Ternyata beberapa kali saya di lapangan, gitu ya, itu masih banyak sekali beberapa peternak yang menanyakan terkait dengan pencapaian produksi yang tidak maksimal, gitu. Nah, beberapa peternak ini mengeluh kenapa tidak bisa maksimal walaupun sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki pada fase produksi. Namun toh
pencapaian standar produksi tidak seperti yang diharapkan sesuai dengan standar produksi dari masing-masing strain ayam gitu ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu gitu ya, bisa jadi karena memang kita kurang perhatian terhadap faktor keseragaman ini. Dan keseragaman ini tidak hanya masalah keseragaman berat badan, tapi juga keseragaman terkait dengan kerangka, juga keseragaman kematangan seksual. Ya. Nah, karena apa? Terkadang kita hanya fokus pada peningkatan nutrisi dan perbaikan program kesehatan saja sebenarnya gitu ya. Padahal ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah ketika memang pulet itu sejak awal sudah kurang baik gitu ya. Jadi ketika pulet kita dari awal sudah kurang baik, tentunya untuk menyelesaikan masalah bukan dari perbaikan nutrisinya gitu ya, tapi bagaimana kita bisa membuat pulet kita itu baik keseragamannya, baik dilihat dari bobot badan, kerangka maupun kematangan seksualnya. Nah, keseragaman yang baik dapat diartikan bahwa dalam satu populasi itu ayam mempunyai kesamaan. Kondisi ini tentunya sebagai syarat penting nantinya agar produksi telur itu bisa mencapai puncak produksi. Nah, sebaliknya jika keseragaman ayam dari awal ya itu sudah tidak optimal, tentunya nanti ketika pada waktu saatnya produksi gitu ya, itu produksinya tidak akan seragam atau artinya tidak bisa mencapai puncak produksi karena ayam semuanya keseragamannya kurang bagus gitu ya. Nah, kalau kita lihat grafik di sini ya, kita semuanya berharap agar grafik pencapaian produksi ini sesuai dengan standar dari masing-masing strain gitu ya. Nah, dari umur 18 minggu, start umur 18 minggu itu biasanya sekitar 3-5%, kemudian nanti di 20-21 minggu, ini produksinya harus sudah di atas 50% gitu ya. Kemudian kalau kita lihat nanti di 23-24 minggu, ini harusnya sudah bisa mencapai puncak produksi. Nah, setelah mencapai puncak produksi, pola seperti ini ya perlahan nanti akan turun ya. Dan ini kuncinya gitu ya. Salah satunya dari keseragaman. Kalau keseragamannya kurang bagus, tentunya pola seperti ini akan sulit kita dapatkan ya. Ini dari berbagai macam strain polanya hampir sama. Baik itu Highland, ISA, Lohmann, Novogen gitu ya, maupun Highsec, polanya saya pikir juga sama seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke target pemeliharaan pulet gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih pulet yang harus kita dapatkan itu gitu ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu kurva pertumbuhan ayam puletnya gitu ya, dari starter dan grower. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa laju pertumbuhan dari pertumbuhan organ, kerangka maupun otot itu ternyata ada polanya gitu ya. Nah, kita lihat di sini pertumbuhan organ baik organ pernafasan, pencernaan maupun organ kekebalan itu pertumbuhannya akan maksimal ya pada usia 4-6 minggu. Ya, kalau kita lihat nanti perlahan dia akan turun. Kemudian otot juga sama. Otot di sini nanti akan menemukan titik jenuhnya juga pada saat kira-kira umur 6-8 minggu. Nanti sudah mulai turun. Demikian juga kerangka. Kerangka juga sama, ada waktunya gitu ya. Ada titik jenuhnya ketika kerangka itu harus berkembang secara optimal. Dia kurang lebih di 8 minggu sampai 10 minggu ya. Nanti dia akan mulai turun. Nah, ini adalah pola dari masing-masing baik organ tubuh, otot tubuh maupun kerangka tubuh ternyata ada polanya. Ketertinggalan pada masing-masing pola baik organ maupun pola pertumbuhan dari organ, otot maupun kerangka tentunya nantinya tidak bisa kita kompensasi pada fase-fase berikutnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, gangguan pertumbuhan pada fase ini berarti terhambatnya perkembangan hiperplasia. Artinya pertambahan jumlah sel itu terhambat, baik itu sel tulang, kemudian sel otot maupun sel-sel sistem tubuh lainnya yang nantinya tentunya tidak bisa dikompensasi pada fase-fase berikutnya gitu ya. Dan gangguan pertumbuhan hiperplasia kerangka tubuh misalnya gitu ya, itu nantinya akan membatasi pertumbuhan metrik tulang, yaitu tempat untuk menyimpan senyawa kalsium yang sangat dibutuhkan pada saat produksi ya. Kerangka tubuh yang relatif kecil akan mengakibatkan kelebihan nutrisi yang dikonsumsi pada fase-fase selanjutnya dan dengan mudah akan dideposit ya menjadi lemak tubuh, khususnya lemak abdomen tentunya. Ya. Nah,
kalau sudah dideposit menjadi lemak abdomen, ini otomatis obesitas lebih mudah terjadi. Ya. Nah, sebenarnya cadangan energi yang kita harapkan itu bukan dari lemak tubuh, tapi sebenarnya dari otot kerangka sebenarnya, gitu ya. Makanya ketika pulet itu sudah menjelang produksi, kira-kira di umur 14-16 minggu, harusnya lemak abdomen itu tidak boleh lebih dari setengah senti, gitu ya. Nah, kita lanjut ke parameter pulet yang berkualitas itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, yang pertama tentunya berat badannya harus sesuai standar dari masing-masing strain ayam yang kita pelihara. Ya, kalau kita melihara strain ISA, tentunya standar yang dipakai tentunya standar strain ISA. Kalau Highland, standarnya juga Highland, kan gitu. Masing-masing strain punya berat badan standar sesuai dengan strainnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah keseragamannya harus bisa mencapai lebih dari 85%. Kemudian juga pertumbuhan kerangkanya harus diusahakan bisa optimal, ya. Selanjutnya juga tercapai kematangan seksual, ya. Kemudian perkembangan saluran pencernaannya juga diharapkan bisa optimal juga. Status kesehatannya juga bagus dan livability-nya juga harusnya bagus juga. Ini adalah beberapa parameter pulet yang berkualitas, gitu ya. Coba kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama terkait dengan berat badan. Nah, pencapaian berat badan di sini, Bapak Ibu, tentunya merupakan suatu indikator yang baik untuk membaca kecukupan nutrisi yang kita berikan kepada ayam, gitu ya. Nah, pencapaian berat badan tidak akan bisa sebagus ini, sesuai pola ini, kalau misalnya feed intake-nya atau asupan pakannya dan asupan nutrisinya tidak terpenuhi. Makanya pencapaian berat badan harus tetap kita kontrol, gitu ya, agar bisa sesuai dengan pola seperti ini. Ya, baik itu ISA, Lohmann, Highsec, Highland maupun Novogain punya pola, tetapi polanya hampir sama, tidak jauh beda, gitu ya. Dan ini tentunya harus kita perhatikan dari asupan nutrisi dan asupan pakannya. Kita tidak bisa hanya melihat dari asupan pakannya saja, tapi asupan nutrisinya juga harus kita perhatikan, gitu ya. Kalau kita lihat stat berat badan misalnya dari minggu pertama itu pencapaiannya kurang lebih 68 gram, gitu ya. Kemudian nanti ketika minggu keempat ini paling enggak sudah masuk kurang lebih sekitar 305. Kemudian nanti pada selesai masa starter memasuki masa grower di umur 6 minggu, gitu ya, ini harus masuk ke 500 gram. Ya. Kemudian ke 8 minggu, gitu ya, masuk periode grower 8 minggu, ini kurang lebih 690. Kemudian nanti di 12 minggu, ini paling enggak sudah masuk sekitar 1050. Ya. Dan di 16 minggu, paling enggak kita harus sudah masuk 1400 sampai 1410 lah kurang lebih. Nanti di 18 minggu paling tidak harus masuk 1500, gitu ya. Ketika mau start produksi, berat minimal dari ayam yang kita pelihara itu minimal 1500, ya. Oke. Jika bobot badan tidak tercapai, tentunya pasti akan membawa dampak ke depannya dari keterlambatan produksi maupun dari persentase handy-nya, gitu ya, ataupun dari kualitas telur yang kita dapatkan, pasti. Gitu. Kemudian kita masuk ke keseragaman bobot badan. Nah, target keseragaman berat badan ini 85%, Bapak Ibu. Ya, jadi secara fisik bobot badan ayam itu harus seragam. Artinya apa? Sebagian besar ayam mempunyai bobot yang sama, gitu ya, sesuai dengan standar masing-masing strain ayam. Jadi di sini bisa kita contohkan tadi di awal misalnya di umur 12 minggu itu berat badannya kurang lebih 1050, maka berat badan dikatakan masuk standar, gitu ya, itu kurang lebih 945. Kemudian bobot maksimalnya itu kurang lebih 1155 kurang lebih, ya. Nah, ini masuk plus minus 10% dari standar berat badan yang harus dicapai. Nah, target kita pada keseragaman berat badan itu harus lebih dari 85. Semakin tinggi tingkat keseragamannya, otomatis ke depannya, gitu ya, itu lebih optimis untuk bisa menghasilkan produksi yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, selanjutnya pertumbuhan kerangka juga harus maksimal, gitu ya. Ukuran kerangka yang optimal itu akan sangat berpengaruh terhadap produksi dan kualitas telur ke depannya. Ya, pada saat proses pembentukan telur,
kalsium pada kerangka tubuh akan diambil untuk diposisikan pada kerabang telur. Dan setelah selesai, kerangka ini akan dibentuk kembali dengan suplai kalsium dan fosfor dari ransumnya. Ya. Nah, kerangka tubuh yang kecil tentunya akan mensuplai kalsium dan jumlah yang sedikit pula, gitu ya. Pasti ada korelasinya. Kalau kerangkanya kecil, dia juga mensuplai kalsiumnya juga sedikit juga atau kecil juga, gitu ya. Dan tentunya kondisi ini nantinya akan mengakibatkan ukuran telurnya pun juga akan relatif lebih kecil. Ya, pasti korelasinya ke sana. Makanya kenapa di sini ada standar dari pertumbuhan kerangka yang harus dicapai. Ya, ini contoh ayam pulet umur 12 minggu, standar panjang sengnya gitu ya, itu 95, ini sudah bisa mencapai 96,5. Jadi lumayan bagus gitu ya. Kemudian pada saat saya timbang di umur 12 minggu, ini juga sudah 1100. Jadi sudah lebih dari standar. Jadi ayamnya memang cukup bagus waktu itu. Ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan juga tercapainya kematangan seksual dan perkembangan saluran pencernaan. Nah, kematangan seksual pada ayam terlihat dari kondisi jengger, pial, gitu ya. Kemudian juga os pubis, gitu. Nanti bisa kita lihat, gitu. Dan kalau untuk perkembangan saluran pencernaan ini tembul ayam yang besar tentunya akan mampu menampung pakan yang lebih banyak, gitu ya. Nah, pada saat feed intake tembolok ini mampu menampung pakan yang lebih banyak, harapannya feed intake-nya bisa masuk. Karena pada umumnya ketika ayam itu sudah memasuki masa produksi, feed intake itu sulit tercapai. Ketika feed intake itu sulit tercapai, maka produksi tidak akan bisa maksimal. Makanya perkembangan saluran pencernaan ini juga harus menjadi fokus perhatian ketika masa-masa pulet gitu ya. Harapannya agar bisa menampung pakan lebih banyak. Nanti ketika masa-masa start produksi, feed intake tidak ketinggalan. Ketika produksi, puncak produksi pun feed intake-nya juga bisa mengikuti. Gitu. Nah, selanjutnya status kesehatannya juga harus bagus gitu ya. Nah, kita tahu bahwa penyakit juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan keseragaman tentunya. Maka program vaksinasi juga harus disusun dengan baik, gitu ya. Artinya dari jadwalnya, jenis vaksinnya maupun aplikasinya vaksin juga harus sudah kita susun dengan baik, gitu ya. Sehingga nanti harapannya status kesehatan pulet yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Gitu. Kemudian juga pemberian obat cacing juga. Program pemberian vitamin ini juga harus dilakukan atau diberikan secara berkala, harapannya bisa untuk menunjang kesehatan ayam itu sendiri sehingga keseragaman nantinya bisa kita capai. Dan jangan lupa ini tentunya monitoring titer. Monitoring titer di sini adalah sebagai salah satu tools kita untuk menentukan apakah status kesehatan ayam kita itu bagus atau tidak gitu ya. Ini adalah sebagai upaya pencegahan untuk memonitor status kesehatan ayam kita. Gitu. Nah, itu tadi target pemeliharaan pulet sudah saya sampaikan gitu ya. Kemudian nanti kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi keseragaman pulet itu apa saja gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentunya ransum yang harus berkualitas gitu ya. Kemudian yang kedua program pencahayaannya juga harus terencana, teratur, terukur dengan baik-baik gitu ya. Kemudian potong paruhnya juga harus bagus. Kemudian dari kepadatannya juga harus baik juga. Pada saat pindah kandang dari starter ke grower atau grower ke layer, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai ayam stres berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah status kesehatannya. Nah, ini adalah faktor-faktor penentu keseragaman dari pulet itu sendiri. Oke, kita masuk ke ransum yang berkualitas gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kebutuhan ransum untuk periode starter dot grower tentunya berbeda gitu ya. Dari proteinnya, dari energinya, ini pun sudah berbeda. Karena memang pada periode starter ini adalah periode masa-masa pertumbuhan. Sementara kalau periode grower kita kasih pakan ransum untuk pakan starter, tentunya pasti akan kegemukan gitu ya. Padahal pada saat grower kita harus kontrol itu berat badannya. Jangan sampai kegemukan atau obesitas kan gitu. Nah, kita harus bisa memberikan ransum sesuai kebutuhan dan sesuai dengan
periode pemeliharaannya, baik itu starter maupun growernya. Kalau kita lihat di sini, misalnya periode starter, energi yang dibutuhkan itu 2950 dari 2975, sementara grower 1 dan grower 2 itu tentunya lebih kecil, gitu ya. Demikian juga dengan proteinnya. Ketika periode starter kita butuh protein 20,5 kurang lebih, periode grower 1 19 dan grower 2 lebih kecil lagi, gitu ya. Harapannya apa? Agar feed intake-nya nanti bisa masuk dan berat badannya bisa terkontrol dengan baik, gitu ya. Demikian juga kalsium dan fosfornya tentunya ini juga berbeda antara kebutuhan starter dan grower, gitu ya. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya tentunya pemberian grade kalsium. Karena grade kalsium ini, gitu ya, itu sebagai sumber kalsium, penambahan grade juga berfungsi untuk pembentukan saluran pencernaan dan frame dari ayam itu sendiri. Nah, ukuran partikelnya harus disesuaikan dengan periode pemeliharaan ayam, baik starter, grower, developer maupun pre-layer dan layer itu sendiri. Tentunya ukurannya dan komposisinya berbeda, gitu ya. Nah, kita masuk pada kontrol feed intake, gitu ya. Kenapa feed intake ini penting untuk kita kontrol? Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa frame kita sudah oke, gitu ya. Kemudian perkembangan organ pencernaannya sudah oke, tapi feed intake harus tetap kita kontrol, ya. Nah, kalau kita lihat kualitas ransum baik dari segi fisik, misalnya dari aromanya, kemudian dari rasanya, dari warnanya, gitu ya, dan lain-lain, dan kandungan nutrisinya, itu harus sesuai dan memenuhi kebutuhan dari ayam itu sendiri. Dan pada dasarnya, Bapak Ibu, sebenarnya pada dasarnya ayam itu menyukai ransum yang masih segar, gitu ya. Kemudian warnanya juga menarik, tidak berubah, tidak berjamur, gitu ya. Tentunya itu pakan yang disukai ayam. Juga ayam juga tentunya cenderung lebih memilih makan yang ukurannya itu sama atau lebih kecil dari ukuran paruhnya. Makanya ketika kita memberikan pakan ke ayam harus disesuaikan dengan usia ayam itu sendiri. Oleh karena itu feed intake ini perlu dilakukan monitoring agar sesuai dengan standar yang ditargetkan dari masing-masing strain ayam, gitu ya, sehingga nantinya berdampak pada produktivitas ayamnya itu bisa optimal. Kalau kita lihat misalnya di sini, ya, pada umur 6 minggu itu kurang lebih feed intake-nya harus tercapai di 42 gram, gitu ya. Kemudian nanti masuk di 8 minggu kurang lebih nanti masuk di 50, ini 50. Kemudian nanti di 10 minggu kurang lebih nanti ini bisa 58. Ini harus terus kita pantau terus, gitu ya. Nanti di umur 12 minggu 64 kurang lebih, gitu ya. Ini. Kemudian nanti di 16 minggu. Nah, ini 16 minggu, ini 76, dan pada start produksi paling enggak feed intake-nya 84. Nah, kalau pola ini tetap kita jaga dengan baik, gitu ya, walaupun di sini masih banyak sekali perlakuan, entah itu ada perlakuan vaksinasi, perlakuan potong paruh, kemudian juga perlakuan pindah kandang, tapi diusahakan feed intake polanya itu harus bisa seperti ini, gitu ya. Artinya apa? Biar nanti pada saat ayam start produksi tidak ada masalah, gitu ya, bisa berproduksi dengan baik. Nah, ini adalah contoh, gitu ya, perkembangan saluran pencernaan ayam pada umur 2 hari. Ketika ayam itu ketika check in, gitu ya, itu langsung tersedia pakan, maka pada umur 2 hari perkembangan organ pencernaannya, ya, ini sudah cukup bagus, gitu ya. Ini kan besar dan panjang khususnya, gitu ya. Berbeda dengan ayam yang begitu check in baru tersedia 8 jam kemudian ini pakannya. Tentunya perkembangan dari organ pencernaannya tidak sebagus dari ayam yang di atas nih, ya. Kemudian apalagi yang di bawah ini selama 2 hari tidak tersedia ransum, ya. Ini juga mengkerut kan, tidak berkembang. Makanya pada saat-saat awal ketika masuk DOC atau check in, ransum itu harus sudah tersedia sehingga ayam bisa langsung mengenali pakan yang ada di di sekitar pemanas, ya. Oke. Berarti makin cepat kenal pakan makin bagus ya Pak Ulil ya? Nah, harusnya begitu Pak Abdi. Ya. Oke. Berarti makin cepat kenal makin bagus kan? Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan distribusi pakan. Kita kadang-kadang ngitung feed intake, gitu ya, tetapi
kita tidak lihat kondisi real di kandangnya, ya. Ini akan ada pakan tumpah, kita kira feed intake-nya masuk gitu ya, ternyata banyak juga pakan-pakan yang tumpah yang mubadir seperti ini, gitu ya. Sehingga perhitungan feed intake-nya tentunya akan bias, ya. Kemudian distribusi pakan juga sama. Ini banyak sekali kalau kita lihat di sini baterai-baterai kosong, ya. Biasanya yang seperti ini yang ngasih pakan pakai hopper itu, ya. Jadi hopper tetap jalan, sementara baterainya kosong nggak ada. Ini talang pakannya tetap terisi, ya. Ketika nanti kita lihat data recording, seolah-olah feed intake-nya masuk, padahal ini nggak termakan itu, ya. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi hati-hati ketika kita lihat data recording ataupun masukkan data recording, harus benar-benar lihat data real kondisi yang ada di lapang, ya. Selanjutnya juga air minum. Air minum ini juga penting gitu ya, karena air minum ini juga sangat berpengaruh terkait dengan feed intake dan produktivitas ke depannya. Karena air minum ini juga dapat dijadikan sebagai media untuk pemberian obat, ya, vitamin, vaksin, gitu ya. Akan tetapi juga air minum ini juga bisa menjadi sumber penyakit bagi ayam. Oleh karena itu, secara fisik air yang baik dapat dilihat dari warnanya jernih, bersih, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Dan itu saya pikir Bapak Ibu sudah sering melakukan itu, gitu ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika water intake itu nggak masuk, maka segera dicari penyebabnya. Kenapa, gitu ya? Bapak Ibu sudah paham kalau kualitas air yang bagus itu seperti ini. Tetapi ketika terjadi penurunan water intake, ya, ketika terjadi penurunan konsumsi air minum, itu harus segera dicari penyebabnya. Kalau tidak, nanti juga akan berpengaruh ke feed intake-nya. Nah, penurunan water intake itu bisa jadi misalnya sebaran tempat minumnya yang kurang misalnya, atau kondisi kandang yang terlalu dingin, itu water intake-nya juga pasti akan turun, gitu ya. Kemudian juga atau ayam itu sakit, itu juga tentunya ayam juga malas minum kan kalau sakit, gitu ya. Sehingga air minum pun sebenarnya juga bisa dijadikan indikator apakah ayam yang kita pelihara itu sehat atau tidak, gitu loh. Atau bisa jadi kualitas airnya memang kotor, nggak bagus, nggak layak minum, itu juga bisa. Jadi intinya yang penting konsumsi air minum itu tetap harus kita kontrol. Kalau misalnya tidak sesuai dengan standar water intake-nya, maka harus segera cari penyebabnya. Oke. Nah, ini adalah contoh kontrol secara rutin kualitas air minum yang harusnya dikonsumsi oleh ayam kita, gitu ya. Karena kualitas dan ketersediaan air minum itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi ransum seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gitu ya. Konsumsi air minum itu kurang lebih 2 kali konsumsi ransum, ya. Nah, suhu air minum yang disenangi ayam itu kurang lebih 20-24, kemudian rasanya tidak asam, pahit maupun asin, ya. Jadi tawar-tawar saja, baunya juga tidak menyengat, ketersediaannya juga harus ad libitum, selalu tersedia, kebersihannya bersih. Ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi dari air minum yang kita berikan. Jika konsumsi air minum turun, tentunya konsumsi ransum pun juga pasti akan turun. Ketika konsumsi ransum turun, ya pasti akan berpengaruh ke pertumbuhan ayam pun juga turun, gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk pada program pencahayaan, Bapak Ibu. Nah, fungsi dari pencahayaan di sini, gitu ya, tentunya yang pertama adalah agar ayam itu mudah untuk menemukan pakan. Kalau gelap-gelapan tentunya kayaknya susah, ayam nggak akan bisa cepat menemukan pakannya. Tetapi kalau ada penerangannya, jangankan ayam, kita pun juga lebih mudah kan untuk menemukan pakan, gitu ya. Makanya fungsi pertama adalah agar ayam itu cepat bisa menemukan pakannya ataupun air minumnya. Apalagi pada saat check in, gitu ya. Sebelum DOC itu ditebar, harusnya pakan itu sudah siap. Sehingga ketika DOC ditebar, dia sudah langsung mencari bisa menemukan pakan. Kemudian juga penerangan atau pencahayaan itu bisa juga untuk mengekspresikan tingkah laku ayam. Kalau misalnya gelap-gelapan, gitu ya, ini bisa kan otomatis bisa gerombol, gitu ya, bisa tumpuk-tumpukan kan gitu. Tetapi kalau ada pencahayaan, tentunya ayam bisa lebih leluasa untuk bergerak, gitu. Nah, yang ketiga tentunya untuk pertumbuhan dan kematangan seksual. Namun demikian, pencahayaan harus tetap kita atur pada periode pulet ini, gitu ya.
Nanti kita bisa lihat bagaimana pada periode starter dan bagaimana pengaturan pada periode layer. Nah, ini hanya contoh saja gitu ya. Bagaimana kita membandingkan respon cahaya ayam dan manusia gitu ya. Di sini dapat kita lihat bahwa perbedaan antara cahaya yang dilihat oleh ayam dan manusia gitu. Jadi ayam dan manusia kita coba bandingkan gitu ya. Ternyata ayam itu memiliki penglihatan dengan spektrum yang lebih luas ya. Dan ayam lebih sensitif terhadap warna biru dan merah. Oleh karena itu, pemilihan warna sebenarnya gitu ya, itu juga menentukan respon ayam itu sendiri. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru dan hijau ini nanti akan menghasilkan pulet dengan berat badan yang lebih baik dan lebih seragam. Nah, tentunya cahaya biru dan hijau ini cocok dipakai ketika periode masa pulet, gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, karena di lapangan yang sering kita temukan kan warna cahaya merah dan oranye gitu ya. Bagaimana dengan warna cahaya merah dan oranye itu sendiri gitu. Nah, warna cahaya merah dan oranye itu juga penting ya untuk menstimulasi kematangan seksual dan produksi telur. Jadi untuk warna merah, untuk merah dan orange itu cocoknya itu diberikan pada saat periode produksi. Nah, karena apa? Cahaya warna merah dan oranye ini akan mampu menembus masuk ke dalam tengkorak kepala ayam gitu ya, menuju bagian hipotalamus itu 50 kali lebih kuat daripada warna hijau dan biru sebenarnya. Dan kita tahu bahwa hipotalamus itu merupakan bagian otak yang penting untuk mengatur produksi hormon FSH dan LH yang tentunya itu berpengaruh terhadap produksi telur ya. Makanya kalau misalnya warna biru dan hijau itu cocok untuk periode starter grower gitu ya, tapi untuk warna merah dan orange itu lebih cocok dipakai untuk periode layer gitu. Nah, selain itu di sini juga kita bisa lihat gitu ya, perbedaan respon di ayam dan manusia terkait dengan cahaya gitu. Ternyata ya pada sel retina mata ayam itu terdiri dari 85% sel kerucut dan 15% sel batang. Dan sel kerucut ini sensitif terhadap penerimaan warna, sedangkan sel batang itu sensitif terhadap intensitas cahaya. Artinya apa? Jika dibandingkan dengan manusia, maka ini menunjukkan bahwa ayam ternyata lebih sensitif terhadap perubahan warna. Itu. Ini hanya ingin menginformasikan saja sebagai informasi bahwa ternyata ayam itu lebih sensitif terhadap perubahan warna daripada kita sebagai manusia gitu ya. Nah, ini program pencahayaan yang dilakukan pada saat periode starter maupun grower gitu ya. Dan tentunya program pencahayaan ini dilakukan berdasarkan pencapaian berat badannya. Ketika check-in di umur-umur 1 minggu tentunya bisa kita full ya sampai nanti di umur kurang lebih 5 minggu itu diperlukan kurang lebih sekitar 21 sampai 24 jam. Memasuki nanti di usia 10 sampai 16 minggu itu cukup 10 sampai 12 jam saja. Ya, hal ini tentunya terkait dengan untuk mengontrol perkembangan organ reproduksi dan untuk mengontrol pencapaian berat badan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pulet kita kasih Kita kasih pencahayaan full atau full lighting selama periode pulet ya. Nah, tentunya ada efeknya. Yang pertama ya, dewasa kelamin pasti akan menjadi lebih cepat. Ya. Kemudian telur yang dihasilkan juga biasanya kecil-kecil. Kemudian juga persistensi telurnya itu rendah. Artinya apa? Ayam tidak bertelur setiap hari. Ya. Jadi ada baiknya pengaturan program pencahayaan itu gitu ya, harus disesuaikan dengan pencapaian berat badannya. Oke. Nah, selanjutnya masuk pada penempatan lampu. Nah, di sini terlihat bahwa posisi penempatan dan kondisi lampu akan mempengaruhi kerataan pencahayaan. Jadi pastikan bahwa lampu itu bisa tersebar secara merata ke seluruh ruangan gitu ya. Di sini kan gelap. Ya kan? Gelap Pak Ati ya? Gelap, Pak.
Ini kelihatannya nggak gelap itu di situ, terang benderang Pak Abdi. Oke, nah kelihatannya ini gelap, makanya harus pastikan bahwa distribusi penerangan itu bisa bisa tersebar ke seluruh ruangan gitu ya. Karena tentunya nanti akan bisa stimulasi cahaya itu pasti akan menjadi tidak sama kalau misalnya sebarannya nggak merata kan gitu. Dan tentunya nanti akibatnya pasti keseragaman ayamnya juga nggak sama ya. Jadi pastikan bahwa sebaran cahaya itu bisa menyebar ke semua ruangan. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Ketika posisi di satu tempat gitu ya. Ini yang posisi baterai di atas, tengah dan bawah ternyata berbeda gitu ya. Kemudian juga lampu bersih dan lampu kotor pun juga berbeda. Pada talang pakan yang atas itu mendapat 24,8 lux gitu ya. Ini lampu bersih. Kemudian yang kalau kotor itu 10,60. Nah, artinya separuhnya. Makanya kita usahakan lampu yang kita pasang itu dalam keadaan selalu bersih. Karena kalau di kandang kita tahu gitu ya, pasti kan sudah banyak itu ya. Dan itu sudah wajar gitu ya. Karena umumnya memang seperti itu yang kita tahu kalau di kandang gitu ya. Makanya harus sering-sering membersihkan lampu. Nah, kita masuk pada potong paruh. Oke. Nah, potong paruh ini tentunya bertujuan untuk mencegah kanibal dan mengefisiensikan ransum. Ini sudah pasti. Dan potong paruh ini bisa dilakukan pada umur 9 sampai 10 hari atau bisa nanti diulang 10 sampai 11 minggu gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Medion juga punya alat untuk alat potong paruh ini gitu ya. Itu diameter ada 3 lubang, ada yang otomatis, ada yang manual gitu ya. Meditech speakernya dengan diameter 3,5 mili itu untuk di usia umur 10 hari yang paling kecil. Kemudian yang di tengah itu diameternya 7 untuk ayam 6 sampai 8 minggu. Dan kalau yang paling besar gitu ya, yang tengah ini berarti yang paling besar kelihatannya. Ini harus pakai kacamata Pak Dwi. Ya, ya. Inilah. Jangan salah Pak ya. Jangan masalah masuk lubang ini berarti Pak ya. Ini ternyata yang besar yang tengah Pak Abdi. Iya. Ya, yang tengah itu yang besar 8,5 11 sampai 12 minggu gitu ya. Nah, tentunya kita bisa menyesuaikan di mana paruh itu akan kita masukkan disesuaikan dengan umur ayam. Jangan umur ayam misalnya 10 hari dimasukkan yang diameter 8,5. Nanti bisa-bisa sampai lidahnya habis gitu ya. Kepalanya gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan umurnya. Nah, masalah yang sering terjadi pada potong paruh ini tentunya adanya stres setelah potong paruh. Nah, makanya kita harus tahu apa saja yang kita lakukan atau hal-hal penting apa saja yang harus kita perhatikan saat potong paruh gitu ya. Nah, sebelum potong paruh, yang pertama pastikan ayam dalam keadaan sehat dan tidak stres. Itu sudah pasti ya. Kemudian yang kedua, berikan vitamin K 40 jam sebelum dan setelah potong paruh. Kenapa vitamin K? Karena vitamin K ini tentunya akan membantu untuk pembekuan darah pada saat luka gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting cek peralatan yang akan digunakan. Jadi kalau sebelum melakukan potong paruh peralatannya harus sudah oke dulu. Jangan sampai nanti sudah siap potong paruh ternyata pisaunya nyalanya nggak optimal gitu ya. Sehingga justru nanti banyak paruh yang berdarah gitu. Kemudian saat potong paruh perlakukan ayam dengan lembut dan tidak boleh terburu-buru. Ini sudah pasti untuk semuanya ini dilakukan adalah untuk meminimalisir tingkat stres dari ayam itu sendiri. Kemudian bersihkan dan ganti mata pisau jika dibutuhkan. Potong paruh dengan presisi dan jangan sampai lidah ayam ikut terpotong. Seperti yang saya sampaikan tadi, disesuaikan dengan lubangnya. Untuk umur masing-masing sudah ada standarnya kan gitu ya, jangan salah masuk gitu. Kemudian setelah potong paruh ini juga kurangi tekanan air pada nipel. Kalau misalnya air minumnya itu tekanannya harus dikurangi ya biar nggak sakit, dan berikan tempat minum tambahan, itu lebih baik. Hindari pemberian pakan yang terlalu tipis dan talang pada yang terlalu tipis pada talang pakan yang kosong gitu ya. Jadi kalau talang pakannya kosong kemudian pemberian pakannya itu terlalu tipis, otomatis paruhnya juga sakit ya karena habis dipotong kan gitu. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat potong paruh.
Nah, kita biasanya habis potong paruh juga feed intake turun ya, Pak Holil ya? justru itu, ya kan? Makanya biar feed intake-nya nggak turun, strateginya tadi, ya, itu. Jadi kurangi tekanan air, karena kan tadi di depan sudah disampaikan bahwa konsumsi air itu juga akan berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Gitu. Nah, kalau konsumsi airnya berkurang, konsumsi pakannya juga nantinya pasti akan berkurang. Ya, makanya usahakan tekanan air pada nipple itu juga dikurangi. Ya, kemudian juga lebih baik diberikan tempat pakan tempat minum tambahan, sehingga ketika nanti dia minumnya udah masuk, otomatis feed intake-nya juga tidak ada problem. Gitu, Pak Abdiah. Siap. Oke, kita masuk ke produk gitu ya. Nah, ini salah satu produk Medion yang bisa dipakai, yaitu VitaStress gitu ya. Ini VitaStress ini mengandung multivitamin dan elektrolit, dan di dalamnya ada vitamin K-nya seperti yang kita rekomendasikan tadi. Ini bisa untuk mencegah stres akibat vaksinasi, potong paruh, pergantian pakan, maupun kondisi lingkungan ekstrim dan rontok bulu. Ini bisa pakai VitaStress. Kemudian juga bisa mencegah efisiensi vitamin untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas, mempercepat proses penyembuhan. Dosis pemakaiannya 1:2 air minum. Ya. Oke, kita lanjut setelah potong paruh, kepadatan. Ya. Nah, kepadatan ini juga penting gitu ya, karena kandang yang terlalu padat tentunya akan meningkatkan kompetisi dalam mendapatkan ransum, air minum maupun oksigen. Itu sudah pasti. Kalau kita lihat kandang-kandang yang padat gitu ya, pasti ayamnya kemeruyuk ya. Dia pasti berkompetisi untuk bisa mendapatkan pakan, air minum, apalagi oksigen gitu ya. Nah, kompetisi ini tentunya akan memunculkan ayamnya itu ada yang kalah dan menang. Nah, sehingga pertumbuhannya pasti terganggu. Kalau pertumbuhan terganggu, keseragamannya juga terganggu. Ya, jadi urutannya pasti seperti itu. Kalau terlalu padat gitu ya, pasti kompetisi. Kalau kompetisi ada kalah menang. Kalau kalah menang ya pasti ada pertumbuhan yang terganggu. Pertumbuhan terganggu, keseragamannya pasti akan terganggu juga ya. Nah, standar kebutuhan tiap area umur untuk kandang close house gitu ya. Untuk kandang close umur untuk kandang postal itu 0 sampai 2 minggu bisa 30 ekor per meter persegi. Kemudian semakin bertambah usia tentunya akan semakin sedikit ya kapasitasnya. Jadi untuk usia 11 sampai 17 minggu cukup 8 ekor per meter persegi. Nah, kalau kandang baterai ya, ini kebutuhan per ekornya gitu ya. Untuk ayam umur 0 sampai 2 minggu itu per ekornya butuh 125 cm persegi. 3 sampai 5 minggu butuh 250 cm persegi. Dan umur 11 sampai 17 minggu 400 cm persegi itu per ekornya gitu ya. Nah, masing-masing ukuran baterai nanti bisa disesuaikan berdasarkan nanti kapasitas untuk menyesuaikan kapasitas ayam tadi ya. Karena kepadatan ayam udah pastilah. Pasti nanti akan keseragamannya pasti akan tidak bagus karena tadi ada kompetisi tadi ya. Kemudian juga harus kita atur sirkulasi udara dan pelebaran ayam itu sendiri. Pelebarannya harus kita atur. Untuk kandang postal yang di kandang close ya, pelebaran dilakukan secara seimbang dari arah depan ke belakang juga ya. Namun apabila kondisi ekstrim dingin, maka lebih didahulukan yang ke arah belakang dulu. Ya. Belakang dulu. Kemudian ketika pelebaran lakukan juga seleksi ayam yang kecil atau sakit. Itu harus kita seleksi ya. Ini sebagai contoh gitu ya, kalau kita melakukan pelebaran ini yang atas sama yang bawah diisi dulu, nanti semakin lama nanti semakin dorong ke sana, atas bawah semakin pakai ya. Tuh. Oke, kemudian program kesehatan jangan lupa biosecurity ini juga penting juga, harus menjadi perhatian juga biosecurity ini. Jangan sampai biosecurity itu kita abaikan, karena biosecurity itu pada prinsipnya adalah untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit menular ke dalam maupun keluar lingkungan peternakan kita gitu lah. Oleh karena itu penerapannya harus secara menyeluruh, terus-menerus dan harus disiplin gitu ya. Tidak boleh kita kadang-kadang disiplin, kadang-kadang enggak gitu ya. Ya ini pas aman nggak ada masalah gitu. Ya udah nggak usah semprot gitu.
ya udah nggak usah, udah bebas aja masuk gitu, nggak bisa. Jadi memang harus dilakukan secara disiplin gitu ya. Ini sebagai salah satu upaya kita agar penyakit tidak bisa masuk ke lingkungan peternakan kita maupun tidak penyakit yang ada di dalam lingkungan kandang kita tidak menyebar keluar juga. Kemudian dari program kesehatan ini bisa pilih produk-produk, kalau dari Medion ada Vitagik, kemudian juga ada Fortovit, ada Imustim gitu ya. Silahkan tinggal pilih saja pada masa-masa periode starter grower ini. Juga ada obat cacing, juga bisa ada Levamid gitu ya. Ada Vermixon juga ada, tinggal pilih nanti ya. Kemudian kita juga punya produk Aminovit, ini dosisnya 1 gram per 2 liter air minum, fungsinya untuk meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan sistem imun tubuh, meningkatkan produksi telur, dan juga meningkatkan kualitas kerabang. Karena Aminovit ini mengandung vitamin, asam amino, dan elektrolit, gitu ya. Ini kandungannya cukup komplit, ini cukup bagus untuk ayam-ayam produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke status kesehatan. Nah, status kesehatan di sini harus kita perhatikan dengan baik gitu ya, terkait dengan program vaksinasi, karena program vaksinasi ini kan seni. Jadi bisa jadi ini hanya contoh saja gitu ya yang kita sampaikan ke Bapak Ibu peserta edukasi online pada siang hari ini. Ini hanya contoh saja, dan program vaksinasi ini tidak harus seperti ini. Artinya ketika kita bikin program gitu ya, itu tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di daerah masing-masing ya. Monggo silakan mana yang pas gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita lakukan monitoring titer antibodi secara rutin, dan Medion sudah menyiapkan jasa Medilab gitu ya untuk uji serologi. Karena apa? Monitoring titer ini cukup bermanfaat gitu ya. Yang pertama bisa untuk mengukur antibodi maternal. Ketika pengukuran antibodi maternal pada uji serologi ini sering dilakukan untuk mengukur maternal antibodi IBD, sehingga kita bisa memprediksi turunnya titer antibodi maternal tersebut, sehingga kita bisa menentukan kapan waktu vaksinasi yang tepat dengan menggunakan vaksin yang mana gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian juga kita bisa juga untuk melihat keberhasilan vaksinasi. Untuk vaksin live bisa dilakukan 2-3 minggu pos vaksinasi, sementara untuk vaksin inaktif bisa dilakukan 3-4 minggu pos vaksinasi. Kemudian juga bisa untuk menentukan jadwal vaksinasi atau refaknya. Uji serologi ini bisa dilakukan 1-2 bulan sekali, sehingga mengetahui gambaran titer antibodi protektif itu terus terpantau gitu ya. Dan kita bisa tahu mendapatkan waktu yang tepat kapan ayam itu direfak atau divaksin kembali. Kemudian juga bisa dipakai untuk sistem peringatan dini. Nah, ini bisa berjalan apabila kita punya baseline titer dari ayam tersebut gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan baseline titer apabila kita melakukan uji serologi ini secara rutin setiap bulan. Baseline titer itu merupakan level minimal titer antibodi agar ayam itu aman dari infeksi penyakit tertentu gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini ketika kita melakukan monitoring titer antibodi. Kemudian juga bisa juga dipakai untuk membantu peneguhan diagnosa serangan penyakit. Kita tahu bahwa beberapa penyakit di lapangan kita kadang agak sulit untuk menentukan apakah ini ND, IB, atau AI gitu ya. Nah, apabila ayam itu tidak menunjukkan gejala yang khas gitu ya. Nah, pengambilan sampelnya itu bisa dilakukan 2 kali ya. Nah, pada saat uji serologi itu bisa dilakukan 2 kali, yaitu pada saat ayam terkena pertama kali ayam itu sakit, kemudian nanti diambil lagi kurang lebih 2-3 minggu kemudian. Nah, kalau hasil titer antibodinya itu 4 kali lipat serta tidak seragam gambaran titernya, maka bisa pada pemeriksaan keduanya gitu ya, maka dapat disimpulkan kemungkinan besar ayam itu terinfeksi virus lapang gitu ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan diagnosa kemudian kita ragu gitu ya, karena memang tidak ada gejala yang khas, kita bisa melakukan dengan cara titer antibodi itu, dan pengambilannya bisa 2 kali pada saat permulaan terjadinya kasus, kemudian nanti diulang lagi 2-3 minggu ya setelah kejadian kasus.
Apabila hasil titer pada pengambilan yang kedua itu ada lonjakan titer 4 kali lipatnya gitu ya, dan tidak seragam, maka bisa dipastikan itu ada jalan lapang gitu ya. Maka jangan lupa untuk melakukan monitoring titer antibody. Nah, selanjutnya penimbangan berat badan. Apa sih pentingnya penimbangan berat badan gitu ya? Tentunya berat badan itu kita bisa mengetahui pertumbuhan ayam. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat sekilas, tapi kalau nggak pakai data, mata kita bisa tertipu. Makanya harus pakai data, harus ditimbang, gitu ya, dengan disampling. Kalau disampling kita ada data, itu lebih enak dalam menganalisa. Tetapi kalau kita hanya melihat sekilas, gitu ya, kita kayak dukun kan, oh ini masuk, ini belum gitu. Gitu. Tapi kalau kita timbang, maka kita tahu pertumbuhan ayam itu dari waktu ke waktu tahu. Kemudian juga monitoring keseragaman ayam. Tadi sudah disampaikan, kalau hasil timbangnya itu plus minus 10%, gitu ya. Dan yang kita harapkan adalah mendapatkan keseragaman lebih dari 85%. Nah, kemudian juga hasil timbang ini juga bisa dipakai sebagai evaluasi untuk hasil pemeliharaan. Kalau misalnya keseragaman yang bagus, nanti bisa dipakai untuk pemeliharaan periode berikutnya. Kalau misalnya belum berhasil, nanti untuk evaluasi, kenapa keseragamannya belum tercapai, kenapa standar berat badannya belum tercapai, itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Juga untuk memberikan perlakuan yang lebih tepat untuk ayam ke depan. Kalau misalnya belum berhasil, maka harus ada evaluasi untuk perlakuan-perlakuan perbaikan ke depan. Kemudian hal penting yang dilakukan pada saat penimbangan ayam, tentunya penimbangan ayam itu dilakukan setiap minggu ya pada waktu yang sama dan disarankan sebelum pemberian pakan. Pada periode starter grower ini ya, penimbangan bisa dilakukan setiap minggu ya, bisa. Nanti ketika ayam mulai start produksi sampai 30 minggu itu bisa 2 kali per bulan, dan setelah 30 minggu cukup 1 kali per bulan saja. Kemudian sampel penimbangan sebanyak 0,5% sampai 5% dari populasi. Tentunya semakin besar populasinya, ya secara persentase otomatis semakin kecil. Tapi semakin kecil populasinya, persentasenya otomatis semakin besar. Ya, oke. Kemudian kita masuk grading. Oke, waktunya masih berapa lama, Pak Abdi? 5 menit lagi, oke Pak, nggak masalah Pak. Ini hampir selesai ya. Siap. Nah, apa sih tujuan grading? Tujuan grading itu tentunya untuk mengelompokkan ayam berdasarkan berat badannya. Nah, grading total ini bisa dilakukan pada ayam setelah memasuki masa starter, ketika dia mau masuk masa grower pada umur 5 minggu, dan juga nanti ketika mau pindah kandang, biasanya 12 atau 13 minggu, itu bisa dilakukan grading total gitu ya. Nah, pengelompokan ini nantinya bisa berdasarkan besar ya, tentunya lebih dari standar, kemudian standar plus minus dari 10% dari target berat badan, dan yang kecil gitu ya. Nah, kalau sudah dikelompokkan, tentunya nanti kita beri perlakuan ya. Kalau ada ayam yang over, kemudian ayam yang kurang dari standar, tentunya harus kita ada perlakuan ya, agar semuanya ketika nanti pada saat produksi itu bisa lebih seragam. Oke. Nah, jangan lupa juga pada saat pindah perhatikan juga pada saat pindah ayam gitu ya, pindah ayam, pemindahan ke kandang produksi, tentunya pulet juga menjadi stres. Nah, otomatis handling dan transportasi ini juga harus diperhitungkan, jangan sampai kita sudah mendapatkan pulet yang bagus, tetapi handling pulet ke kandang layer gitu ya, itu kasar, bermasalah, tentunya nanti di kandang layer juga bermasalah. Ya, makanya kita harus lakukan dengan hati-hati. Proses handling pulet yang kasar tentunya akan bermasalah nanti di kandang layernya. Kemudian jarak dan durasi selama transportasi ini juga harus diperhitungkan, gitu ya. Kemudian kondisi cuaca saat perjalanan juga harus diperhitungkan. Kalau kita pindah pulet kepada saat misalnya jam 11 sampai jam 2, ya otomatis stresnya tinggi kan gitu kan. Makanya kalau nggak pagi, sore atau malam hari. Gitu. Kemudian juga perubahan lingkungan itu juga perlu diperhitungkan juga ya, perubahan suhu dan kelembaban, perubahan peralatan yang digunakan. Jadi ketika pindah pulet juga harus pakai keranjang yang standar gitu ya, biar ayamnya juga nyaman. Kalau misalnya ayamnya ditumpuk-tumpuk gitu ya, tentunya stresnya juga tinggi kan. Nah, transfer ayam ke kandang produksi setidaknya ini dilakukan 4 minggu sebelum memasuki fase produksi.
Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi ayam untuk proses recovery. Jadi misalnya ayam dipindah umur 12 minggu, otomatis dia masih ada waktu 6 minggu karena start produksi harapannya di umur 18 minggu. Jadi paling telat itu umur 14 minggu harus dipindah. Ya, karena waktu 4 minggu bukan waktu yang lama untuk proses recovery, karena dia harus berpacu dengan proses pembentukan organ reproduksi, gitu ya. Kemudian juga persiapan untuk proses reproduksi itu sendiri. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulan. Nah, ternyata keseragaman pulet ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pada saat produksi. Itu sudah pasti ya. Dengan pemberian langsung yang berkualitas, manajemen pencahayaan yang tepat, kemudian kepadatan kandang yang sesuai, dan status kesehatan yang bagus gitu ya. Ini merupakan strategi untuk menghasilkan pulet dengan seragam yang baik. Oke, Pak Abdi, begitu yang bisa. Sudah. Bapak Ibu, MediFriends sekalian, ya itulah tadi penjelasan yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang kita akan break dulu sekitar 5 menit. Nanti MediFriends semua akan bisa langsung bergabung di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dari MediFriends semuanya akan kami coba jawab dan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah acara ini ya. Bapak, Ibu, dan MediFriends semuanya, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live stream Medion sesi tanya jawab. Untuk yang belum gabung, ayo segera gabung karena kita akan segera mulai sesi tanya jawab. Baik, kita langsung mulai ya untuk pertanyaan yang pertama. Cahaya lampu tadi Pak Holil yang terkait ada beberapa pertanyaan, saya gabung aja ya dari Mas Agus dan juga dari Mas siapa tadi ya. Pak Holil tadi menyebutkan untuk pembentukan pulet kan lebih bagus untuk warna hijau dan biru Pak Holil ya. Itu maksudnya gimana Pak Holil lampunya? Ya, lampu warna pencahayaan dengan warna hijau dan biru tadi. Jadi artinya ayam kan lebih milih bolam yang warna hijau biru gitu berarti Pak Holil. Ya, maksud pencahayaannya sinarnya biru dan hijau itu lebih bagus karena itu akan membantu pencapaian berat badannya gitu ya. Berarti waktu kecil lebih disarankan untuk lampu hijau atau biru tadi ya Pak Nggi? Ya, betul. Oke Pak Holil, ini adalah ini saya pertanyaan cukup banyak Pak, jadi saya bingung ini pilihnya. Terus ada lagi Pak, ini Pak yang terkait dengan pencahayaan tadi Pak ya, dari Mbak Emi Nur ya. Ini perihal pencahayaan ayam di kandang. Tadi disebutkan kalau ayam pulet bagus pertumbuhannya kalau diberi lampu hijau. Udah ya, ini berarti sudah dijawab. Apa? Nah ini Pak, kalau ketika feed intake terlanjur tertinggal nih Pak, sekitar 2 minggu dari standar, apa langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengejar ketertinggalannya Pak? Jadi ini udah 2 minggu feed intake-nya telat gitu Pak. Oke, nah sekarang puletnya sudah umur berapa gitu ya? Ya ini tidak disebutkan di sini Pak Holil. Ya. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi puletnya itu sekarang umur berapa? Ketertinggalannya 2 minggu dari standar gitu ya. Ya. Nah, karena yang kita kejar tadi tidak hanya berat badannya, kan gitu. Tapi yang kita kejar juga kerangkanya. Kalau misalnya kita nanti kejar berat badannya, tapi kerangkanya kita tidak bisa gitu ya, tidak bisa nggak kejar, ya percuma saja. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan terkait dengan pola laju pertumbuhan ya, baik otot, kerangka maupun itu organ ya. Nah, pada pertumbuhan kerangka itu dia akan turun setelah 8 sampai 10 minggu ya. Nah, kalau kejadiannya ini sudah umur 18 minggu, misalnya gitu ya, atau umur 16 minggu, tentunya akan sulit karena kerangkanya sudah tidak akan ngejar lagi gitu loh. Tetapi kalau kejadiannya misalnya umur 10 minggu gitu ya,
itu masih bisa kita kejar dengan pemberian pakan dengan pemberian pakan grower diperpanjang gitu loh. Growernya satu diperpanjang bisa jadi gitu kan. Tetapi kalau misalnya ini sudah umur 16 minggu, 18 minggu, ya kerangkanya saja udah nggak ngejar, kita nanti justru akan mendapatkan berat badannya oke, gitu ya. Tetapi nanti ketika produksi nggak akan optimal. Jadi umur berapa dulu ini ketertinggalannya, gitu ya. Jadi memang target kita 12 minggu tadi ya Pak Holil ya, harus sudah maksimal gitu kerangkanya ya. Ya, jadi 12 minggu tadi kan pertumbuhan kerangka optimal ya. Kalau setelah itu mah berat untuk ngejarnya kan gitu. Ya. Nanti kalau misalnya makanya tadi ada ada standar panjang shank ya. Iya. Nah, itu kan salah satu tolok ukur apakah kerangkanya itu bisa terbentuk dengan baik atau tidak. Kalau misalnya kerangkanya sudah terbentuk dengan baik tapi berat badannya belum, masih bisa kita usahakan itu ya. Tetapi kalau misalnya kerangkanya nggak sesuai standar, kita hanya ngejar berat badan saja dan ketertinggalan feed intake, yang terjadi ya tadi, jadi kerangkanya kecil, gitu kan? Ya. Otomatis nanti yang terjadi adalah perlemakan di lemak abdomen. Ya. Iya betul Pak. Nah, oke, mungkin bisa menjawab ya ini ya dari tadi pertanyaannya. Ini kaitannya sama tadi Pak, ini ada satu lagi ya dari Mas Denny Lutfi ya. Selamat siang Pak, saya dari Mojokerto. Pertanyaan saya, kemarin itu ada kasus ayam di umur 40 minggu produksi turun 10%. Dan ternyata setelah dicek berat badannya kurang. Nah itu pemberiannya yang paling bagus seperti apa Pak? Nah, oke. Jadi kembali lagi dengan kerangka tadi Pak Abdi. Ya. Kalau misalnya turunnya 10%, kemudian turun produksinya 10%, tapi kerangkanya oke, kita masih bisa kejar itu dengan melakukan topping gitu ya, penambahan nutrisi yang lebih bagus kan gitu. Itu bisa. Jadi nanti ketika berat badannya masuk, otomatis dia akan support untuk pembentukan telur, harapannya produksinya bisa lebih bagus lagi. Jadi kembali lagi 3 parameter tadi Pak siapa? Iya. Pak Abdi. Gitu. Jadi dari berat badan, kemudian dari kerangka, dan juga dari dewasa kelaminnya tadi. Ya, gitu. Iya, oke. Ini memang di lapangan ini banyak sekali produksi ya Pak ya, kurang maksimal ya. Memang salah satunya adalah ini faktor-faktor ulat ini memang seragam ya, harus seragam. Cuma ini kalau kita lanjutkan Bapak Ibu, karena pertanyaan cukup banyak, ini satu lagi gimana Pak Holil? Ya, saya melanjutin aja itu tadi yang pertanyaan dari Mojokerto gitu ya. Kita harus tahu dulu penyebab penurunan produksinya gitu ya. Karena penurunan produksi itu tidak hanya selalu dari penurunan berat badan. Kita harus cari akar masalahnya dulu. Apakah penurunan produksi karena penyakit, karena faktor manajemen, atau karena faktor pakan, kan gitu. Kita betul. Pakan tapi ini ayamnya sebenarnya bermasalah, berpenyakit gitu ya. Nah, otomatis nggak nyambung kan? Ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu, cari dulu akar masalahnya penurunan produksi dari faktor apa, gitu ya. Walaupun topping untuk pakan itu bisa untuk mensupport proses recovery ayam, tapi kita harus cari dulu akar masalahnya, ya, gitu. Jadi bisa belajar terkait dengan penurunan produksi itu karena ada faktor infeksius dan faktor non infeksius, ya, itu Pak Adi. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Holil. Ini mungkin satu lagi ya Pak Holil ya. Ini ada Beni Swandi nih kok. Selamat siang. Saya dari Angkasa Farm Blora. Kalau ayam sudah umur 27 minggu, tapi ayam masih ada bobot badan sekitar 1,5 Pak Holil ya, 1,5 kilo. Apakah bisa ngejar atau dipacu Vitacel injeksi dan pakan dibasahi, tapi sulit tercapai gitu? Awalnya pakan cukup, tapi karena beberapa hal, pakan tebal lagi dan berat sepertinya berkurang lagi. Itu kalau sudah 27 minggu itu seperti apa Pak Holil? Itu, tadi kembali lagi ke awal tadi, kerangkanya gimana? Ya, kalau kerangkanya oke, penambahan berat badan itu nggak ada problem. Nggak problem ya. Kita ngejar penambahan berat badan nggak ada problem. Kalau kerangkanya oke. Tapi kalau kerangkanya nggak oke, kita ngejar berat badan yang terjadi timbunan lemak. Nanti toh juga nggak akan bertelur.
gitu loh. Ya, oke ya, gitu ya. Jadi Oke, kembali siap. lagi ke tadi Pak Abdi di depan tadi. Jadi keseragaman itu tidak hanya berat badan, tapi kerangka juga dan juga kedewasaan kelamin. Oke, Bapak Ibu dan Medifriend semuanya, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada hari ini, jangan khawatir, jawaban akan kita kirim via email. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, hari ini kami juga akan mengadakan giveaway. Caranya bagaimana, Bapak Ibu dan Medifriend semuanya, cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kita posting hari ini di IG Story ya. Jangan lupa IG Story kita. Jadi jangan lupa cek juga IG Story medionindonesia.id setelah acara live stream ini selesai. Pemenang juga akan kami umumkan via IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagram Medion dan juga jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di acara live stream Medion berikutnya. Terima kasih, dan selamat jumpa lagi.